Pak Alvin, Iya, Pak Alvin, mungkin minta tanggapannya terkait tadi malam itu kan Novi resmi melaporkan Pak Alvin di Polda Metro Jaya. bagus, saya seneng. Ya, itu hak dia, silakan lapor. Tapi saya yakin laporan polisinya nggak bakal bisa jalan dan nggak bakal bisa masuk pengadilan karena menurut saya tidak cukup unsur di situ ya. Nanti juga kan mereka akan periksa ahli bahasa. Audionya enggak? Ya, jadi itu hak dari Novi ya. Silakan aja lapor, saya seneng kok malah dia lapor di situ ya. Tapi saya tahu dia bakal cuma buang-buang waktu, buang-buang duit, buang-buang tenaga. Karena yang dia laporkan itu saya tahu tidak akan memenuhi unsur ya. Nanti juga kan polisi akan memeriksa ahli bahasa dan ahli bahasa akan melihat apakah itu sebuah tuduhan ataukah itu sebuah pertanyaan, dan itu adalah dua hal yang berbeda. Berarti Pak Alvin sendiri menyangkanya bahwa itu tidak akan Nggak akan kena, itu orang udah jelas kok. Coba diputar aja video saya kan nanya dari mana ke uangnya, apakah dari A, B, C. Kata apakah itu adalah perkataan pertanyaan, semua orang udah tahu lah. Yang ngerti bahasa Indonesia ya, kecuali Novi dia nggak ngerti bahasa Indonesia, makanya ya udah suruh dia sekolah lagi aja. Tapi kan laporannya itu kan atas pencemaran nama baik dan merugikan nama baik dari Novi sendiri. Orang nanya kok mencemarkan, kan nggak ada pencemaran kalau orang nanya. Kalau saya bertanya kok Jokowi tiba-tiba punya duit banyak ya, dia korupsi atau enggak? Kan nanya, berarti kan bukan menuduh dia korupsi. Ya, jadi pertanyaan sama pernyataan tuh berbeda, harus dibedakan di situ. Makanya kalau dia nggak ngerti, suruh sekolah lagi dulu lah di situ. Bahasa Indonesia nggak ngerti kok mau jadi petugas yayasan. Kaget nggak sih Bang, maksudnya akhirnya Novi melapor ke pihak polisi? Kenapa mesti kaget? Orangnya dari awal juga kita udah kelihatan songong kok di situ kan. Uang milik Agus saja dia mau coba ngambil, ya kan dia kan merasa dirinya hebat, dia merasa dirinya jago dengan cyber orang-orang cyber army dia kan. Saya akan buktikan bahwa cyber army itu nggak ada gunanya di dalam mata hukum. Netizen itu kan banyak berspekulasi tentang pernyataan abang yang tendensius dan menggiring cenderung duganya itu menggiring opini bahwa Novi itu pelacur dan dermo. Mungkin bisa diklarifikasikan? Ya itu kan di otak orang masing-masing. Kalau saya ngomong sesuatu pertanyaan tapi di otak orang dia merasa soal Novi seperti itu, ya berarti salah siapa? Otak yang jorok, otak yang mana, kan di situ. Misalnya saya bilang, kok kamu ngaceng misalnya. Nah, apanya yang ngaceng? Kan kalau pikiran orang beda, ya kan, kalau maksud saya ngaceng maksudnya kepalanya kok kenceng gitu kan. Bisa aja kan, dia kan bisa aja berpikiran apanya yang lain yang ngaceng. Ya kan tergantung orangnya jorok atau enggak. Bang, tapi kan bisa dikatakan kemarin juga Novi sempat duduk bareng dengan Bang Hotman Paris ya. Maksudnya ini kan bisa dikatakan langkahnya mungkin tidak main-main dan Bang Hotman juga siap membantu. Tapi dari abang sendiri khawatir? Alah, Hotman gak ada duitnya mana mau bantu sih. Kemarin waktu yang lapor polisi kagak ada Hotman kok di situ. Hotman ditemuin aja sama Yusuf Hamka. Yusuf Hamka punya duit maka dia bilang iya mau bantu. Setahu saya Hotman tuh kalau nggak ada duit nggak akan mau bantu. Emangnya dia petugas amal apa? Dia itu orang mata duitan, nggak akan jalan kalau nggak ada duitnya itu. Hotman 911 juga nggak pernah bantuin orang miskin kok. Oke, terus mungkin langkah hukum abang apa nih atas sikap Novi yang sudah melaporkan ke polisi? Apakah abang akan juga melaporkan balik atau seperti apa? Kalau saya pribadi nggak ada urusan sama Novi. Ya saya pribadi nggak ada urusan. Lu mau laporin gua 100 laporan polisi juga saya bodo amat ya. Saya nggak perlu membela, saya punya reputasi. Saya nggak perlu membela, saya punya nama baik. Karena saya tahu yang tahu tentang saya adalah orang-orang yang dekat sama saya. Kalau orang yang dekat sama saya nggak tahu sama saya nggak mau peduli sama mereka ya. Nah, laporan polisi kami akan layangkan bukan laporan saya balik, tetapi laporan untuk membela kaum disabilitas ya. Jadi Novi ini banyak membuat video-video yang melecehkan disabilitas. Nah, itu yang saya bela. Saya nggak membela diri saya, tapi saya membela orang-orang disabilitas. Saya nggak peduli diri saya mau diledek-ledek, mau dibilang gigi ompong kayak apa, kayak gue nggak peduli kok. Yang penting hati gue baik.
Di situ saya kaya, saya nyaman dengan hidup saya bisa punya istri cakep walaupun gigi saya kayak begini, ngapain pusing-pusing? Ya kan, orang gigi normal belum tuh punya bini cantik. Kayak si Hotman kan giginya normal, tapi apa? Akhirnya kan bininya apa lebih cakep dari bini saya? Enggak. Terus apakah dia nyaman dengan hidupnya? Enggak. Dia punya selingkuhan yang namanya Meriam Belina, dan Meriam Belina digebukin pula sama dia sampai dilaporin ke ADRT ya. Jadi teman-teman nggak usah lihat dari situ ya. Orang punya banyak duit kayak Hotman belum tuh dia happy. Anaknya aja bilang dia kecewa punya bapak kayak gitu. Dia bilang, sampai bilang, kalau saya punya suami kayak bapak, apa-apa nggak sedih, dia bilang kayak begitu. Lu bayangin aja, bapaknya aja nggak bangga punya bapak kayak Hotman ya. Jadi yang kayak begitu udahlah, kita nggak usah ladenin ya. Karena saya kalau mau serang dia juga bisa, tapi untuk apa? Ya kan, saya merasa diri saya lebih sukses dari dia. Itulah makanya kenapa di IG-nya Hotman aja fotonya Alvin Lim, kan lucu di situ ya. Saya punya IG, fotonya foto saya, bukan foto lawyer lain di situ. Tapi biarlah lah Mas, itulah namanya orang iri dan dengki, itu seperti itu contohnya. Bang, tadi Abang menyebutkan bahwa Bang Novi terkait ada dugaan yang bisa. Betul. Itu ada beberapa bukti dan catatan. Iya, minggu ini kita akan laporkan. Buktinya salah satu videonya ada Mas, ini saya kasih lihat ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk, kalau menurut saya adalah pelecehan terhadap disabilitas Mas. Ini Mas. Ya, jadi ini ada Novi di sini, sebelahnya ada temannya dia. Ya, pakai kacamata menyerupai Agus di situ dan memakai perban di situ ya. Ini orang bodoh juga udah tahu dia mimicking si Agus di situ ya. Dan ini sesuatu yang sangat tidak enak, karena kenapa? Orang tuh lagi susah, orang buta, bukannya kita simpati, bantu juga kagak, dia ngasih duit juga kagak, yang ada diambil duitnya Agus dan dia ledek-ledekin orangnya. Dan itu menurut saya sudah masuk dalam ujaran konten kebencian Mas. Tapi kan sebelumnya itu banyak juga orang-orang di TikTok itu yang juga ikut memparodikan video gitu. Ini seperti apa? Apakah akan dilaporkan juga? Akan saya laporkan. Satu persatu akan saya laporkan. Jadi minggu ini kita udah kumpulin 3 alat bukti buat 3 orang yang kita laporin. Ya, jadi nanti kedepannya akan bertambah. Tapi kita juga mesti memastikan bahwa itu bukan AI. Ya kan ada yang kadang-kadang kemarin itu ada yang dibilang, oh di IG-nya Fuji katanya. Tapi Fujinya sendiri katanya membantah. Nah, yang kayak begitu kan berarti kan wah bisa jadi itu mainannya orang gitu loh. Nah, itu kita harus pastikan dulu, jangan sampai kita ngelaporin orang yang memang malah korban gitu loh Mas. Mungkin kapan Pak tepatnya akan melaporkan? Minggu ini kita laporin, kalau nggak besok lusa. Di Mabes atau di? Kalau nggak Mabes, Polda. Jadi kita lagi siapin dokumennya dulu Pas di sini ya, video-videonya. Karena disinyalir beberapa video itu sudah hilang Mas. Disinyalir ketika saya somasi, video itu sama mereka dihapus dengan sengaja, mereka menghilangkan alat bukti di situ. Ya, makanya kita kumpulkan dulu, kita mesti pastikan karena itu nanti kan mesti diforensik sama kepolisian. Terkait kemarin Abang ikut somasi dari Novi sendiri, apakah sudah ada respon dari Novi atau kuasa hukumnya ke Abang? Oh, kuasa hukumnya udah balas somasi kita di situ, tapi intinya dalam balasannya dia nggak menjawab dan tidak mau mengikuti apa yang kita minta dalam somasi. Jadi ya otomatis deadlock dan kita akan lapor polisi di situ. Karena memang batas waktu sampai hari ini. Bang, ini kan kemarin juga Novi speak up di media sosialnya bilang katanya pernyataan Abang itu sudah merusak nama baiknya, terus dan juga banyak bilang orang kalau pernyataan Abang itu nggak pantas kalau tak kenal nggak tanya seperti Abang Novi di media sosial gitu. Seperti apa? Ya itu haknya dia ya, kalau dia bilang dia punya nama baik. Kalau menurut saya, sejak kapan dia punya nama baik? Ketika orang mengambil uang milik orang buta, itu menurut saya nggak baik itu orang yang kayak begitu. Ya, jadi dia bisa berpikir diri dia baik. Bagi saya diri dia nggak baik. Udah deal sekalipun di sini sudah damai katanya, sampai detik ini uangnya tetap tidak dikembalikan ke Agus. Itu kenapa kalau kayak begitu? Orang kan butuh untuk pengobatan. Mensos juga udah bilang kembalikan.
Ya, terus bagaimana orang baik dia mengurus ODGJ, mengurus bayi, tapi tidak ada izin, Mas. Ya, jadi kalau lu nggak punya izin, berarti lu bukan yayasan sosial dong. Harus punya izin dan harus terdaftar. Kita kan hidup di negara Indonesia, patuhilah hukum yang ada di Indonesia. Kalau dia nggak mematuhi hukum, menurut saya itu bukan orang baik dan tidak ada itikat baik di situ. Jadi apa yang dibilang dia punya reputasi yang baik, kalau menurut saya reputasi dia sampah ya. Kalau menurut saya di situ ya. Terserah kalau dia beranggapan diri dia malaikat, itu anggapan dia. Terus kalau kata-kata saya membuat dia tersinggung, bodoh amat, ya kan? Pendapat saya seperti itu kok, gitu. Lu terima nggak terima, ya kan? Setiap orang kan boleh punya pendapat berbeda. Kita balik lagi, kita bilang pendapat, ya kan? Boleh dong. Emang saya ketemu orang, saya harus selalu suka sama orang itu kan? Tidak. Berarti nggak ada penyesalan emang dari Abang? Kenapa mesti menyesal? Orang kayak begitu kok disesalin. Yang ada itu dia kerahkan dia punya cyber, dia serang orang-orang, dia serang anak saya dan teman baik dia yang dia sebut namanya sebagai salah satu dari 3 orang itu, asam lambung itu juga kan nyerang anak saya dengan sengaja. Berarti kan memang sudah secara terstruktur dia lakukan hal itu untuk apa? Untuk membuat saya emosi sebenarnya kan. Tapi bagi saya itu cuma angin lalu aja. Bang, Biasa aja buat saya. Hari Minggu juga Firdaus Wibowo juga melaporkan Novi ke Polres juga ya? Betul. Mungkin seperti apa Bang? Ya, Firdaus datang ke saya, dia juga mengungkapkan bahwa dia itu kesel ya sama si Novi karena dia merasa di-prank. Dia datang dan saya bilang ya udah Bang, kalau memang Abang kesel sama Novi, kalau memang Abang mau berlawanan sama Novi, ya udah jadi kuasa hukum Agus, saya bisa terima, saya bilang gitu kan. Dan beliau gabung ke saya awalnya di situ kan. Dan video-video juga jelas ya, kalau kita bilang, kalau si Novi bilang dia nggak pernah nawarin, kalau dia nggak pernah nawarin, harusnya dia tolak dong ketika si Firdaus bilang, oh ini saya kuasa hukumnya nih, saya akan membantu Novi. Harusnya dia bilang dong, ini kan ada videonya Mas di sini Mas. Alhamdulillah malam ini saya ya di dalam video ini Novianti. Dia bilang tuh pengacara Novianti. Ini setelah permohonan saya. Ya, dan di sini kalau Abang lihat, kabulkan ya. dia bilang permohonannya dikabulkan tuh. Dia bilang di sini ya. Saya tidak ingin uang Agus dikembalikan. Saya nggak ingin uang Agus dikembalikan. Dan lihat ini Novi di sini. Harusnya kan kalau misalnya bukan kuasa hukum, dia di sebelahnya dia ngomong dong. Gua nggak pernah kasih kuasa ke lu. Doain ya, semoga Nih, sudah diberikan kelancaran. doain supaya diberikan. Kemudahan. Ya kan? Di sini kan malah terlihat seolah-olah dia doain ya kita satu ini. Di sini aja udah kelihatan bagaimana jahatnya orang ini, Mas. Ini lawyer di prank loh. Lawyer ini kita punya profesi loh, ya. Apalagi kayak si Firdaus ini juga dia membantu dengan gratis. Dia bilang dia nggak cas sama sekali, dia nggak bayar sama sekali itu si Novi. Jadi di sini saya melihat jahatnya Novi ini kelihatan di sini. Kalau dia serahkan uang itu dari kapan-kapan ke Agus, nggak akan ada masalah ini, Mas. Kan di situ sebenarnya. Tapi yang kabar terbarunya Bang Firdaus juga mengundurkan diri ya Bang, jadi kuasa hukum. Iya, karena dia alasannya karena dia ditekan sama Pablo Benua. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kita lihat bagaimana Pablo Benua inilah yang mengorkestra Mas di situ. Jadi di sini ada video kalau Mas lihat, Pablo Benua minta agar si Firdaus itu mengundurkan diri Mas. Mengundurkan diri dari mana namanya tuh, dari kuasa hukum di situ, dan dia minta si siapa namanya untuk minta maaf. Bilang di sini ini kan ada nih. Ya jadi semua sekarang itu kita udah ada jejak digitalnya Mas di sini. Jadi dari jejak digital ini kita sebenarnya kalian cukup duduk bareng ngobrol, gue yakin ketawa-ketawa lagi. Nih Pablo Benua Seneng ngeliat lu pada saat sama Novi pun seneng ngeliat lu pada saat lu Pablo Benua sama si, Lu wujudin permohonan lu nah ini Firdaus. sesuai dengan apa yang lu bilang, ya. Temui gue sama Novi. Temui gue dengan Novi udah clear. Novi bikin video lagi, sama seperti video kayak gue dulu. Nah, Novi bikin video lagi. Acaranya udah itu doang. Bukan maaf yang ini ya, maksud Nah, bukan dia kayak bilang gitu. kalau itu dilakukan oleh Pablo,
dia akan mengundurkan diri, dibilang situ. Nah, Pak Bol bilang ya udah, gue iniin katanya kan. Tapi yang saya bilang, kalau menurut saya nanti dia kemungkinan akan di-prank lagi. Jadi bahan ketawaan lah, udah dari sana ke sini, balik lagi ke sana, nanti balik lagi ke sini. Orang kan jadi akan lucu ngelihatnya ya, gitu loh, kayak nggak ada pendirian takutnya. Itu yang saya kasihan sama Bang Firdaus. Tapi menyayangkan nggak sih Bang akan langkahnya Firdaus gitu? Kan kemarin baru deklarasi sama Abang gitu. Iya. Mendukung Agus. Nah terus sekarang pindah lagi, mengundurkan diri lagi, terus ada tekanan dari Pak Bol juga. Ya, itu pilihan dia ya. Kalau saya sih nggak mungkin akan lakukan hal seperti itu, Mas. Kan mungkin wartawan-wartawan juga tahu ketika lagi press conference di rumah saya tidak ada paksaan. Justru beliau yang bilang, mana surat kuasanya, print dulu, cetak dulu, tanda tangan dulu, kan kita tanda tangan di situ. Ya, nggak ada paksaan di situ. Balik ke materi soal Iya. laporan kemarin dari kuasa hukumnya Novi dan juga dihadirin Novi. Iya. Kali kan bahwa bilang bahwa itu nggak menuju ke Novi bahwa dia melakukan ini, ya kan? Tapi dari pihaknya sana itu kalau berstatement itu dari muka ke muka nggak ada masalah. Tapi kan itu disebar ke salah satu YouTube pribadinya sendiri. Gimana tanggapannya? Ya nggak masalah, tetap aja pertanyaan adalah pertanyaan. Tapi kalau dia bilang pertanyaan itu dari muka ke muka, pertanyaan Mana ada aturan kayak gitu? Aturan hukumnya mana yang harus dari muka ke muka? Jangan bikin asumsi sendiri lah, gitu loh. Kalau saya nanya, mau saya nanya dari YouTube kek, mau saya nanya dari TV kek, mau saya ngomong sama orangnya saya nanya, tetap aja itu pertanyaan. Ya kan, gimana mau tanya dari muka ke muka? Gue nomor telepon Novi aja kagak ada. Tapi kan yang disayangkan lagi dia bilang bahwa itu disebar ke media dan akhirnya Lo gue sebar ke media biar dia jawab dong. Orang nanya, Bapak nanya itu kan butuh jawaban, ya kan? Saya nggak ada nomor telepon Novi, kenal juga kagak. Ya salah satunya kan melalui medsos agar supaya disebarkan, orangnya tahu jawab. Kan dia tinggal jawab, enggak, Vin, saya nggak mendapatkan uang dari melacur, simple. Kalau memang bukan, kenapa dia mesti tersinggung? Kecuali memang lu pelacur. Kalau lu pelacur, lu boleh tersinggung dong. Kalau dibilang dirinya melacur, orang nanya kok. tapi dua hal yang berbeda. Tapi kalau dia bilang bicaranya langsung, itu dong sih pertanyaan dia. Dan Saya nggak bisa bicara langsung karena saya nggak tahu nomor teleponnya. Kalau saya tahu nomor teleponnya, saya telepon langsung, saya bicara langsung, Mas. tapi dalam laporan dia ada 24 pasal yang dia akan dilaporkan, yaitu undang-undang ITE. Dan juga merasa bahwa anaknya juga dibully gara-gara perkataan Alvin sendiri. Ya terserah dia, yang bully siapa? Yang bully anaknya bukan saya kok. Kalau yang bully bukan saya, ya mana bisa dia laporin saya? Iya kan? Saya ngomong sesuatu, anaknya dibully sama orang lain, lu laporin orang lain yang ngebully dia dong. Karena hasil dari perkataan. Mana ada hasil dari perkataan? Ya kan, itu kan asumsi orang. Ketika saya ngomong sesuatu, orang berasumsi buruk, dia akan berpikir buruk. Kalau dia berasumsi ngeres, otaknya ngeres, dia akan berpikir ngeres. Padahal mungkin bagi saya biasa aja. Misalnya saya bilang, Mas, saya basah nih, Mas. Ya kan? Bagi saya basah maksudnya saya baru kena ciprat. Kalau cewek, saya bilang, Mas, saya basah, dia pikir saya kepengen. Ya kan tergantung dari otaknya. Kalau pemikiran dia buruk, basah, terus dia langsung grepe-grepe anaknya, bukan urusan saya di situ. Ya kan, jadi itulah, Mas, apa yang tersirat dan apa yang tersurat dan asumsi orang nggak bisa disamakan. Ya, nanti polisi kan paling pasti nanya. Ketika polisi nanya dan saya bilang, oh, maksud saya adalah bertanya, saya nggak menuduh, udah selesai itu, mens reanya udah nggak ada, Mas. Ya, orang menuduh itu adalah orang yang yakin dia punya kesengajaan dengan sengaja mens rea untuk menjelekkan orang. Kalau ini saya nggak punya kesengajaan untuk menjelekkan, saya bertanya di situ. Jadi unsurnya nggak akan terpenuhi di situ. Tapi delik aduannya itu ada 2 YouTube, yaitu statementnya Bang Lim sendiri diambil dan ada juga RD juga yang akan diambil dan sudah dilaporkan malam. Ya kalau RD kan beda lagi, Mas. Iya, beda. Dia mau laporin RD ya RD ngomongnya apa sama saya kan mungkin beda. Setahu saya kalau RD nggak ada pakai kata apakah. Ya kan saya juga ngelihat videonya RD kan, dia langsung bilang, Novi itu pemakai narkoba, dia bilang gitu. Nah itu pernyataan. Kalau dia nanya apakah Novi pemakai narkoba terus dibilang pencemarkan, nah itu ngawur di situ. Gitu. Jadi masing-masing ada pertanggungjawaban masing-masing kok. Tapi
Pata tadi nggak masuk delik undang-undang ITE ya? Nggak masuk mas, itu jauh mas di situ. Ya, saya berani jamin. Mas, yang laporin saya ITE udah 250 mas. Ya, jadi ini tambah satu nih nggak ada gunanya. Yang laporin bukan cuma Novi ya, jenderal ngelaporin, jaksa tuh dari Sabang sampai Merauke udah TSK, mana nggak jalan di situ? Karena apa? Nggak memenuhi unsur. Yang Hotman lagi teriak-teriak sekarang agar laporan polisi, laporan jaksa itu dijalankan. Jaksa sudah mengeluarkan P19 mas, untuk supaya mas tahu. P19-nya menyatakan bahwa harus memeriksa Fiorucci dan si Hadi. Ya, saya hanya mengulangi apa yang dibicarakan orang lain. Berarti bukan saya yang menyebarkan hoak, tapi orang lain yang nyebarin hoak di situ. Nah ini yang harus dibedakan, makanya dia nggak bisa jalan. Pak Alvin, menanggapi terkait story-nya di Bang Hotman sendiri mungkin seperti apa dengan ini? Ya, Tanah Instagram. saya lihat lucu ya, karena story-nya Instagramnya si Hotman nih hampir tiap kali nih ngomongin tentang Alvin Lim dan foto saya terus gitu. Jadi saya bingung ini Instagramnya Hotman atau Instagramnya Alvin Lim, ya kan? Jadi mungkin Hotman membuat Instagram didedikasikan buat Alvin Lim, ya. Di situ itu yang saya lihat. Dan juga lucunya Hotman selalu bilang nggak mengakui saya sebagai 9 naga. Yang bilang 9 naga itu ya bukan cuma saya ya, media juga bilang mas. Papa saya namanya Atang Latif. Atang Latif punya 2 bank ketika di zamannya, Bank Bira dan Bank Tamara, dan dia juga punya kasino. Satu-satunya kasino di Indonesia, Copacabana dan lain-lain itu dia diberikan izin khusus oleh Ali Sadikin. Ya, jadi pada saatnya dia adalah 9 naga dan saya adalah anaknya. Kalau dia nggak percaya tes DNA aja, kan simple. Iya kan, gitu loh. Kalau dia bilang saya bukan anaknya gitu. Tapi kan nggak mesti kalau bapaknya kaya, naga, anaknya juga harus kaya. Karena saya 1 sen pun nggak terima uang dari papa saya, gitu loh. Oke. Itu mas. Pesan untuk Hotman Paris nih. Beriri-iri lah sama orang lah ya. Saya lebih muda, sekarang saya lebih sukses dari Hotman Paris. Nama saya dicari oleh media, sedangkan dia itu sudah nggak laku di situ ya. Penjahat gebukin Antam aja, korupsi uang Antam 1 triliun dibilang korban sama dia ya. Polisi Bandar Narkoba Teddy Minahasa juga dibilang korban sama dia. Dia bilang dia hebat, tapi nggak bisa bebasin Teddy Minahasa. Bukannya bebas malah dapat seumur hidup. Apakah itu lawyer hebat kalau nggak bisa membebaskan korbannya dia? Situ aja mas. Siap, jawab. Sip.